Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Apa kabar kalian hari ini? Baik, Alhamdulillah sehat luar Alhamdulillah. biasa. Kata Allahu Akbar. Baik, Nah, hari ini kita belajar tentang menyambut akhir balik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama dengan ucapan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. raditu Itu billahi billahi rabban rabban wa wa bil bil islami Islam wa bi bil Muhammadin Muhammadin nabiyyan wa nabiyyan wa rasulah. rasulah. Rabbi zidni Zidni warzuqni warzuqni fahma fahma rabbal alamin. amin. Bagaimana? Apakah semuanya sudah hadir? Hadir semua, Pak. Hadir, Hadir, Pak. Alhamdulillah, semuanya hadir. Selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada negara kita, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, Mendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila karena Ayat-ayat ada di sentosa di bangsa satu. Ayo maju, 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 ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan menyanyikan lagu nasional, kecintaan kita kepada negara ini semakin bertambah. Amin. Selanjutnya, Bapak akan mengulang materi minggu lalu, yaitu tentang pengertian akil balik. Ya, kan kembali bahwa akil balik adalah suatu peningkatan dalam hidup di mana tumbuh badan berubah. Selain itu, dengan masuknya ke dalam fase balik, menjadikan kita manusia sebagai tertaklid hukum syara, yang artinya wajib melakukan setiap hal yang diwajibkan oleh syariat untuk dilaksanakan, seperti melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Nah, apabila kita tidak melakukannya, maka kita akan mendapatkan dosa. Nah, selanjutnya untuk pelajaran hari ini kita akan belajar tentang tanda-tanda akil balik menurut agama Islam. Yang kedua, kita akan belajar tentang tanda-tanda akil balik menurut biologi. Nah, hari ini kita akan belajar secara diskusi dengan metode take and give, di mana hari ini kita akan bagi menjadi 5 kelompok. Kelompok A, B, C, D, dan E. Nah, nanti ketua kelompok harus menghafal atau memahami isi materi yang nanti akan Bapak berikan. Nah, soalnya nanti ketua kelompok akan menjelaskan kepada anggota-anggota dari kelompok lain. Jadi seperti ini. Ini contohnya kelompok A. Nah, kelompok A, ketua kelompok berdiam diri di tempat. Sedangkan kelompok yang lain, anggota yang lain, 4 anggota yang lain itu menyebar ke B, C, D, dan E untuk mendapatkan informasi dari B, C, D, dan E. Setelah itu, kelompok A menjelaskan materi yang ada di kelompok A kepada anggota dari B, C, D, dan E. Setelah itu, yang tadi menyebar kembali
ke kelompok masing-masing untuk menjelaskan kepada anggota kelompok yang lain. Seperti itu. Itu yang disebut dengan take and give. Jadi kita mengambil dari orang lain materi, kemudian kita sebar di rumah kita sendiri. Nah, ini adalah kelompok-kelompoknya. Kita bagi menjadi 5 kelompok. Yang paling atas itu adalah ketua kelompoknya, yaitu Ade Tias sebagai ketua kelompok A, Ade Siti sebagai ketua kelompok B, Ade Mah Risa, kelompok C, Ade Siti, dan juga Arif ya. Arif sebagai ketua kelompok E. Nah, adapun materinya akan dipelajari, silakan kelompok A ketuanya maju ke depan untuk membahas tentang mimpi basah atau keluar sperma. Nah, ya silakan maju ke depan. Nah, untuk kelompok B, Kak Siti silakan maju ke depan untuk mengambil materi tentang HI. Kelompok C, Kak Mahrisa silakan maju ke depan untuk mengambil materi tentang berumur 15 tahun. Selanjutnya, Kak Siti silakan untuk ke depan mengambil materi tentang ciri-ciri balik secara biologis bagi seorang laki-laki. Selanjutnya, Arif, silakan Arif maju ke depan untuk membawa materi tentang ciri-ciri balik secara biologis bagi perempuan. Nah, silakan tiap-tiap kelompok untuk berdiskusi, memahami materi tentang materi yang Bapak sampaikan tadi, yang Bapak sebar melalui lembaran tadi. Silakan Bapak beri waktu 5 menit untuk memahaminya. Khususnya tiap-tiap ketua kelompok, soalnya nanti tiap-tiap ketua kelompok akan menjelaskan kepada tamu-tamu dari kelompok yang lain. Kalau sudah selesai? Sudah, Pak. Ya, Sudah, Pak. Pak. Sudah, Nah, Pak. lanjut. Nah, sekarang silakan ketua tiap-tiap anggota kelompok menyebar ke kelompok-kelompok yang lain, sedangkan ketua kelompok berdiam diri di tempat. Nah, silakan ketua kelompok menjelaskan materinya dan anggota yang lain memperhatikan. Bapak beri waktu 5 menit. Sudah selesai? Sudah, Sudah, Pak. Pak Guru. Sudah. Nah, kita lanjutkan. Nah, silakan yang tadi tiap-tiap anggota kelompok sudah mendapatkan materi dari kelompok yang lain, disebar di kelompoknya. Silakan untuk menjelaskan materi apa saja yang tadi didapat dari kelompok yang lain supaya dijelaskan kepada teman-temannya. Jadi kita posisinya kalian yang menjadi gurunya bagi teman-temannya. Silakan Bapak beri waktu untuk menjelaskan tiap-tiap anggota kelompoknya selama 20 menit. Sudah selesai? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Nah, baik. Kita simpulkan ya, kita samakan persepsi materi ini biar tidak kemana-mana. Nah, yang pertama Bapak akan menjelaskan tentang mimpi basah, yaitu atau keluarnya sperma. Keluarnya sperma menjadi salah satu tanda balik bagi seorang laki-laki maupun perempuan, baik itu keluar pada waktu tidur maupun terjaga keluarnya dengan cara bersetubuh atau yang lainnya. Baik itu keluar dari jalan alat kelamin maupun jalan yang lainnya. Biasanya ini terjadi apabila sudah mencapai umur 9 tahun. Nah, bedanya kalau mimpi basah, air yang keluarnya tidak terlalu basah. Sedangkan kalau air kencing, nah setelah kita tidur, air kencing biasanya basahnya banyak, ditambah baunya juga berbeda. Kalau air kencing itu air seni, aromanya sangat menyengat sekali. Lanjut, yaitu tentang haid. Haid atau head dalam bahasa Indonesia adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu yang bukan karena disebabkan oleh suatu penyakit atau karena adanya proses persalinan. Kalau proses persalinan itu biasanya disebutkan kepada awas ya. Head itu hanya terjadi bagi seorang perempuan, wanita. Kalau laki-laki tidak ya. Nah,
Sifat darah ini berwarna merah kehitaman yang kental, keluar dalam jangka waktu tertentu, bersifat panas dan memiliki bau yang khas atau tidak sedap. Adapun haid atau menstruasi menjadi tanda balik hanya bagi seorang perempuan yang tadi Bapak jelaskan bahwa Semut yang haid dulu. itu hanya untuk perempuan, laki-laki tidak mengalami haid. Nah, biasanya ini terjadi apabila sudah berumur 9 tahun. Selanjutnya, yang ketiga yaitu berumur 15 tahun. Nah, apabila seorang laki-laki atau perempuan dalam jangka waktu sampai umur 15 tahun tidak mengalami tanda-tanda balik yang tadi seperti tanda mimpi basah ataupun tanda-tanda eh, keluarnya head. Nah, berarti kalau sudah mencapai umur 15 tahun, orang tersebut baik laki-laki maupun perempuan sudah memasuki masa balik. Selanjutnya, ini adalah tanda-tanda balik menurut biologi. Bagi laki-laki, yaitu memiliki hormon testosteron, yang artinya hormon ini berguna untuk menghasilkan sperma di dalam testis. Hormon ini juga mengatur hadirnya tanda-tanda seksual sekunder yang ditandai dengan adanya perubahan fisik, seperti ditumbuhi kumis, jenggot, dan jambang. Selain itu juga tumbuh rambut pada alat kelamin atau rambut ketiak. Badan kelihatan lebih kekar dan berotot, tumbuh jakun, dan suara terdengar lebih berat. Itu ciri-ciri balik menurut biologi. Sedangkan untuk perempuan, yaitu perkembangan pada perempuan dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini berguna untuk mematangkan ovum dan mengatur perkembangan seksual sekunder. Hal ini ditandai dengan perubahan fisik perempuan, seperti pinggul membesar, payudara membesar, tumbuh rambut pada alat kelamin, dan ketiak. Hormon estrogen juga menyebabkan kulit perempuan lebih halus dibanding laki-laki. Selain itu, perempuan mengalami menstruasi atau haid. Nah, terakhir, dari materi yang Bapak sampaikan tadi, yang kita pelajari hari ini, Bapak akan memberikan soal sebagai bentuk latihan bahwa telah berakhir materi ini. Silahkan kalian isi, tulis soalnya dalam buku tugas, kemudian isi. Kalau sudah selesai, silahkan kumpulkan di meja Bapak. Nanti akan Bapak nilai dan masukkan ke dalam buku nilai. Nah, sudah selesai? Selesai, Pak. Sudah. Ya, Ya, Pak. silahkan kumpulkan yang punya Bapak ya. Sudah, Pak. Ya, ini Sudah, Pak. Pak. Ya. Terima kasih. Bagaimana pelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan sekali, Pak. Menyenangkan, Pak. Nah, terima kasih. Nah, untuk materi yang akan datang, kita akan mempelajari tentang mandi besar ya, dan juga kewajiban-kewajiban bagi orang yang sudah balik. Nah, kita tutup kegiatan materi ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.